Halo sobat investor, jumpa lagi di Investor Jelata ya. Mohon maaf sudah cukup lama tidak upload video ya, kayaknya 2 minggu ada nih saya tidak upload video karena ada kesibukan ya. Dan kali ini ya saya akan bahas review lah laporan keuangan ya, karena lagi musim rilis laporan keuangan, jadi mungkin video-video berikutnya juga akan banyak membahas ya laporan keuangan kuartal 2, terutama dari emiten-emiten yang rutin membagikan dividen ya, sehingga kita bisa lihat perkembangannya gitu ya. Apakah kalau yang masih punya, apakah masih bisa di hold ya atau dijual gitu ya, atau yang belum punya bisa mengira-ngira lah, kita menganalisa ya kira-kira layak dibeli nggak nih ya emiten tersebut ya. Ya intinya lagi musim rilis laporan keuangan kuartal 2. Nah, emiten yang akan saya bahas ini nih bagi dividen cukup jumbo ya di tahun 2024 ini nih ya. Mari kita simak lah ya pembahasan dari emiten ini, di mana ya, di mana 2 bulan lalu ya saya bahas juga ya, sebelum dia bagi dividen tuh saya bahas ya mengenai review laporan keuangan kuartal satunya juga dividen di tahun 2024-nya. Oke. Emiten yang saya bahas adalah Pancabudi Idaman ya, alias PBID ya, kode tikernya, di mana perusahaan ini udah cukup lama berdiri, sejak tahun 79 didirikan oleh Bapak Joni Taslim ya. Jadi dia jualan plastik packaging maupun biji plastiknya ya, tapi paling besar sih jualan plastik yang udah bentuk untuk mengemas ya. Jadi itu plastiknya ada PP ya, polipropilen, lalu high density propylethylene dan sebagainya ya. Oke, jadi tahun 75 ya didirikan, lalu tahun 90 dia menjadi PT ya. Lalu melakukan akuisisi pabrik guna. Nah, mau mengakuisisi pabrik di tahun 97 ya, sebelum pandemi lagi. Sebelum Krismon ya. Lalu tahun 2000 sudah tersertifikasi ISO 9001. Lalu di tahun 2012 ya menjadi kemasan plastik pertama yang menerima sertifikat halal dari MUI. Oh, jadi dia yang pertama nih ya. Lalu ada di sini meraih Muri Award, merek kemasan plastik pertama dengan iklan televisi. Wah, dapat Muri untuk masang iklan televisi pertama ya untuk produk plastik gitu ya. Nah, ini merek plastik yang cukup terkenal ya, yaitu Tomat dan Wayang ya, dianugerahi Platinum Best Brand Award tahun 2016. Lalu dia IPO di tahun 2017, lalu tahun 2018 dia ekspansi ya, langsung mengakuisisi sebuah pabrik di Johor Bahru, Malaysia nih. Dan juga membeli lahan di Pemalang untuk membangun pabrik baru. Jadi dia mungkin dana IPO-nya itu dipakai untuk ekspansi ya. Oke, lalu kita langsung aja ke 2020 ya. Tadi kan 2018 ya dia beli lahan di Pemalang, 2020 pabrik di Pemalangnya mulai beroperasi. Lalu tahun 2023 Perseroan mendirikan anak perusahaan ya yang bergerak di bidang daur ulang plastik bekas ya. Jadi dia mulai menerapkan sirkular ekonomi ya, mulai mendaur ulang plastiknya gitu. Oke, ini data dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ya, di mana kapasitas terpasang itu sampai 13,8 juta ya kilogram ya, di mana dari tahun 2021 sampai 2023 tidak ada penambahan kapasitas terpasang ya, karena memang masih cukup. Lalu kapasitas produksinya bisa lihat sini meningkat ya, dari 5,7 juta, 8,9, lalu naik lagi menjadi 9,3 juta. Ya, jadi ini ya kapasitas produksinya sama ya dengan volume produksinya. Kalau volume penjualan ternyata ada pengurangan ya, dari tahun 2021 turun lagi di tahun 2022, dan di 2023 ada penurunan juga nih sedikit ya. Oke ya, intinya kalau utilisasi pabriknya itu ya, dari yang kapasitas terpasang 13,8 juta kilogram itu semakin meningkat ya utilisasinya ya, dari 41, 64% dan sekarang di 67%. Dan untuk penjualan ya paling banyak nih kemasan plastik ya, alias yang membuat packaging ya, di mana di sini value-nya tuh 3.236 ya. 3.236
3,2 triliun berarti ya. Oke, lalu sepertiganya itu kira-kira biji plastik itu sepertiganya dari pendapatan dari kemasan plastik ya. Nah ini bahan bakunya ya. Jadi dia selain membuat plastik, dia juga trading untuk biji plastiknya ya. Jadi dia jualan raw materialnya dan juga jualan yang sudah bahan jadinya ya, alias plastic packaging. Dan dia juga ada ekspor ya. Nanti kita lihat nilai ekspornya seberapa besar sih ya. Nah ini wilayah operasionalnya ya, jangkauan distribusi pasta domestik. Di sini ada yang mungkin yang warna-warna merah besar ini adalah kantor distribusinya ya. Tadi kan ada pabrik juga ya. Jadi dia distribusinya sudah ke semua pulau ya. Di Indonesia Timur juga ada yang di Papua dan juga di Sulawesi nih ya, Manado dan Ujung Pandang. Lalu ke Kalimantan ada, ke Sumatera juga ada. Nah kalau untuk ekspor ya, bisa dilihat di sini dia menjangkau pasar global melalui PT Polytech Indo Hausen dan juga Penta Packaging Solution SDN BHD. Ini biasanya di Malaysia berarti ya, yang SDN BHD ini. Nah itu pasar ekspornya dia adalah ke Inggris, Amerika, Denmark ya. Australia nya mana nih ya? Kok Australia nggak ada ya? Padahal di sini dimerahin ya. Ya intinya adalah dia ke Amerika dan juga ke Eropa ya. Dan ada ke Timor Leste juga gitu. Nah, kepemilikan saham dari PBID ini ya, bisa dilihat sini mayoritas dipegang oleh PT Alpen International Corporindo, dan di jajaran direktur dan komisaris bisa dilihat ini namanya Taslim semua. Jadi kemungkinan ini satu keluarga, dan kemungkinan besar juga PT Alpen International Corporindo ini dipegang oleh keluarga Taslim juga gitu. Kalau saya salah tolong diralat ya di kolom komen. Sedangkan masyarakat itu memegang 13,87%. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Di tahun 2023 ya, pendapatannya itu turun 6,5% ya, tapi profitnya bisa naik 6,04% ya. Dan di kuartal 1 juga cukup baik ya kinerjanya, di mana pendapatannya itu bisa naik 5% ya dibandingkan kuartal 1 2023, dan profitnya naik 32% nih dibandingkan profit di periode yang sama di tahun 2023. Nah, bagaimana di kuartal 2 ini bisa dilihat di sini ya, pendapatannya itu ya, penjualannya itu naik mirip lah kenaikannya ya, seperti yang di kuartal 1 5%-an gitu ya. Dan beban pokok penjualan itu bisa ditekan ya, naiknya cuma sedikit 0,48%. Sehingga laba brutonya itu bisa melonjak cukup tinggi 31,5% ya. Setelah dikurangi dengan beban penjualan, beban umum, dan juga ada pendapatan lain-lain di sini, itu laba usahanya naik 50,79% ya. Pendapatan lainnya nggak ada yang aneh-aneh, cuma naik sekitar 1,6 miliar nih ya, dari 12,1 miliar menjadi 13,7 miliar. Jadi tidak terlalu aneh ya. Jadi kenaikan yang cukup besar ini di laba usahanya itu karena dia beban penjualannya itu cuma naik sedikit lah ya. Berapa persen tuh? 5, mungkin 1%-an doang naik ya. Jadi intinya dia bisa melakukan efisiensi ya. Jadi penjualannya bisa ditingkatkan, lalu beban-bebannya ini bisa ditekan ya, tidak naiknya tidak lebih dari 5% gitu ya beban-bebannya. Oke, setelah dipotong pajak dan sebagainya ya, itu laba bersih yang bisa didistribusikan kepada entitas induk itu 50,82%. Jadi naiknya banyak nih ya, 50,82%. Jadi cukup bagus lah ini PBID ya sampai kuartal 2 ini. Oke, lalu dia penjualannya paling banyak itu dari kemasan plastik ya. Semua lini ini naik ya, kemasan plastik naik ya, biji plastik juga naik ya dibandingkan 2023 nih. Begitupun lain-lainnya itu naik ya, dari 167 miliar menjadi 173 miliar. Lalu untuk ekspornya masih sama ya, ini kan di kuartal 1 ya, penjualannya itu ekspornya hanya 1,97% ya. Nah di kuartal 2 ini ekspornya naik sedikit lah, porsinya jadi 2,06%. Jadi intinya sampai saat ini PBID masih fokus ke dalam negeri kayaknya ya. Dia belum mengekspor ke untuk menjual keluar gitu. Jadi ini masih jadi salah satu opportunity dari PBID ya, kalau dia bisa
menjual ke luar negeri mungkin akan lebih bagus lagi ya, apalagi kalau saat ini dolar lagi masih tinggi lah 16 ribuan gitu ya. Oke, lalu kita bandingkan ya dengan beberapa perusahaan lain yang bergerak di bidang packaging maupun di perplastikan gitu ya. Baru PBID doang yang merilis laporan keuangan kuartal 2-nya, jadi yang PDPP, BRNA, IGAR, dan SMKL ini masih menggunakan data kuartal 1 ya, di mana earning per share PBID ini Rp67,32, jadi dia yang paling tinggi ya. Untuk PR-nya juga dia yang paling rendah nih 7,1 ya. BRNA yang paling jelek nih karena dia merugi ya di kuartal 1 ya. Lalu untuk PBV, PBID itu 1,32, di sini yang paling rendah adalah IGAR ya 0,56. Ya, tapi untuk ROE tiada tandingnya ini ya PBID ya, karena dia sendirian ya, double digit ya 18,63%, sedangkan yang lainnya itu di bawah 10%. Untuk DER juga dia rendah ya 0,19 saja untuk PBID ya, walaupun masih kalah dari IGAR nih yang hanya 0,1. Jadi kalau dilihat dari rasio-rasio ini ya, menang jauh lah PBID ya, menurut saya gitu ya, walaupun PBV-nya 1,32 ya, tapi ya ditunjang dengan ROE yang cukup besar ya 18,63%. Oke, kalau kita lihat historis pairnya ya, agak aneh sih ini data Stockbit ya, karena dia sempat turun jauh gini. Mungkin ini karena dia stock split kali ya, dia sempat stock split ya ketika beberapa hari setelah memberikan dividen dia ada stock split ya, mungkin ini efek dari stock split ya, datanya jadi teradjust lah gitu ya. Tapi intinya adalah rata-rata 5 tahun terakhir dari pair PBID itu ada di 7,84 ya. Sedangkan saat ini dia perdagangan di 8,15 ya, di sini ketutup ya. Jadi dia sedikit di atas rata-rata pair 5 tahunnya ya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya ya? Nah, untuk PBV juga dia di atas rata-ratanya ya, di mana rata-rata 5 tahun terakhir itu ada di 1,27 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 1,24 nih ya. Jadi dia 1,46 berarti nih ya. Jadi dia sedikit di atas rata-rata 5 tahun terakhirnya ya, karena di hari Jumat kemarin dia naiknya cukup tinggi harga saham ini ya. Efek dari rilis laporan keuangan yang sangat bagus gitu ya. Jadi book value saat ini di 327,75 ya, dengan kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah ketika PBV 1,27, maka harga wajarnya ada di 416,24 ya, dan saat ini kan dia harganya di 478 ya di tanggal 26 Juli hari Jumat ya, sehingga harga saat ini kemahalan sedikit ya, 12% nih. Oke, tapi kalau lihat dari ya, kalau kuartal 3-nya masih naik lagi gitu ya profitnya ya, jadi mungkin aja nanti orang akan menghargai lebih tinggi nih si PBID ini ya. Jadi PBV-nya mungkin bisa naik, rata-rata PBV-nya bisa naik gitu maksudnya. Oke, ini adalah chart dari PBID ya, di mana dia all time high-nya di tahun 2021 ya, di sekitar 565 mungkin nih ya. Nah, di sini dia sempat stock split ya, setelah bagi dividen dia stock split nih ya. Jadi ini salah satu emiten yang ini ya, walaupun bagi dividen jumbo tapi tidak ada gap up nih ya. Jadi dia habis bagi dividen ya turun, nggak ada gap up ya, tapi dia turun, tapi akhirnya bisa naik lagi nih ya, dimana di hari Jumat kemarin dia harganya naik tinggi sekali nih ya, mungkin nih di atas 10% naik ya hari Jumat kemarin ya, dengan volume juga yang sangat tinggi ya. Jadi dia memang merilis laporan keuangan itu di hari Jumat gitu ya. Jadi ini kemungkinan besar memang karena efek dari laporan keuangan yang ciamik lah ya di kuartal 2 ini. Jadi untuk yang belum punya sih sebaiknya sih jangan FOMO untuk beli di harga saat ini sih ya, menurut saya gitu. Tapi kalau teman-teman mau ada yang spekulatif buy ya silakan aja. Yang pasti di sini ada resisten 480 ya, dia sempat lewat dari 480 tapi akhirnya closing di 478 ya. Kemungkinan sih hari Senin sih bisa lah mungkin ya closing di 480 ya. Jadi masih ada orang yang FOMO mungkin ya ikutan beli gitu ya, tapi resikonya sudah sangat tinggi lah gitu ya. Dengan support di 430, 434, lalu support berikutnya di 408 sampai dengan 414 ya. Jadi walaupun saya membahas emiten ini bukan berarti saya mengajak membeli saat ini juga ya. Jadi seperti tadi saya bilang ya, untuk saat ini harganya sudah tinggi, jadi beresiko kalau dibeli sekarang ya. Mendingan kalau memang teman-teman berminat dengan PBID dimasukin watchlist aja ya, diperhatikan aja pergerakan saham ini ya. Akan lebih baik kalau bisa dapat di sekitar sini ya, 408 sampai dengan
414 gini ya. Nah itu mungkin cukup aman lah untuk entry di situ ya gitu ya. Tapi ada risiko ya nggak kebagian gitu ya. Apalagi nanti kalau kuartal 3-nya tetap bagus gitu ya laporan keuangannya. Tapi intinya sekali lagi kalau beli di 478 ya agak beresiko gitu ya. Oke, kalau 480 ini berhasil ya, dia berhasil bertahan di atas 480, berarti resisten berikutnya ada di 505 dan juga di 525 gitu ya. Jadi itu adalah resisten dan supportnya. Secara EMA ya, karena dia hari Jumat kemarin naik sangat tinggi gitu ya, jadi dia secara short term maupun long term dia uptrend ya. Oke, ini adalah dividen historinya dari PBID ya. Jadi dia rutin ya bagi dividen ya, dan di tahun 2024 ini ya, yang laba tahun 2023 itu juga dia dividen payout ratio-nya sangat besar ya, 80% ya, karena dia sebelumnya kan selalu di bawah 53% tuh ya dividen payout ratio-nya. Di tahun ini dia royal tuh ya, bagi dividen payout ratio gede banget, 80,18% ya, sehingga dividennya waktu itu Rp160 ya. Dan kalau dibagi dengan harga saat itu ya di bulan Mei ya, itu dividen yield-nya 9,11% ya, hampir 10% gitu ya. Jadi sangat menarik ya waktu itu dividen dari PBID ini. Nah kalau kita lihat earning per share di tahun ini 2024 ya, bisa lihat sini kuartal satunya kan Rp17,68 ya, lebih tinggi dibandingkan 2003. Di kuartal 2 nya juga itu lebih tinggi dibandingkan earning per share di tahun 2023 ya, hanya 8,95 ya. Walaupun di sini terjadi penurunan ya, dari kuartal 1 kan 17,68 ya earning per share ya. Di kuartal 2 turun sedikit menjadi 15,98% gitu ya. Nah ini kan totalnya sekitar 33 ya, 33,6 lah gitu ya, 33,6 ya. Nah kalau kita asumsikan itu performanya sama ya sampai akhir tahun ya, jadi tinggal dikali 2 itu, maka ini adalah yang di annualize di setahun kan ya, dikali 2 ya, jadi sekitar prediksi nih ya di 67,32 lah itu earning per share-nya ya. Nah kalau earning per share beneran sekitar 67,32 ya, lalu kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya nggak usah muluk-muluk kayak tahun ini yang dividen payout ratio-nya 80% ya, gede ya. Kita asumsikan aja lah moderat ya, 50% lah gitu ya, karena kan dia sebelumnya yang paling gede itu sekitar 50% ya, 50% gitu ya. Maka dividennya sekitar Rp33,66 ya. Nah kalau kita bagi dengan harga saham di tanggal 26 Juli itu ya, yang 478, maka potensi dividen yield-nya 7%-an ya. Nah kalau kita anggaplah earning per share-nya 61 ya, ada penurunan sekitar 10% lah gitu ya dari asumsi ini ya, asumsi yang Rp67, maka earning per share-nya sekitar 61% tuh kalau turun 10% ya. Sehingga potensi dividen yield-nya potensi dividennya adalah Rp30,5, sehingga potensi dividen yield-nya masih cukup besar ya, 6,38 ya. Nah berarti sekitar 6 sampai dengan 7% ya. Nah itu juga dengan asumsi dividen payout ratio-nya 50% ya. Kalau kita asumsikan lagi dividen payout ratio-nya 80%, nah silakan teman-teman hitung sendiri tuh ya. Pasti akan lebih besar lagi nih ada potensi dividen yield-nya. Tapi sekali lagi ya, tadi ya kalau beli di sekarang saya tidak menyarankan sih beli di harga 478 ya, karena bukan di 478 ya, maksudnya beli di saat ini ya, karena dia baru aja Jumat naik cukup tinggi, jadi sangat beresiko untuk turun lah harganya gitu ya. Jadi itu saja informasi dari saya ya, semoga berguna untuk teman-teman ya. Mungkin bisa teman-teman masukkan ke watchlist teman-teman ya PBID ini untuk terus dipantau gitu ya. Semoga info ini bermanfaat. Jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata sukses.